Selamat siang Mbak. Kami adalah pengelola asrama. Berikut beberapa pertanyaannya. Nanti ini kayaknya bisa dijawab dari keduanya ya. Yang pertama adalah ketika melakukan look, listen, and link pada beberapa kasus, mereka belum atau tidak mau dilingkan ke bantuan kesehatan mental. Nah, ya ini sama saya tadi punya pertanyaan juga terpikir terkait itu. Padahal menurut kami kasusnya cukup serius karena sudah punya pemikiran untuk bunuh diri. Bagaimana cara efektif untuk mendorong mereka mau dirujuk ke fasilitas kesehatan. Ya, ini satu kondisi yang sangat sering gitu ya kita temui di sekitar kita. Jadi ada apa saya juga sering menemui itu. Ada klien yang mau mendaftar, tapi sebetulnya subjek yang butuh bantuan itu bukan dia, tapi orang terdekatnya. Entah itu pasangannya, anaknya, orang tuanya gitu. Nah, tapi dia sendiri kan sangat terdampak ya, kayak ini nih harusnya yang butuh bantuan dia nih gitu. Nah, tapi dianya mungkin belum mau. Terus gimana juga cara menyampaikan ajakannya gitu ya. Atau apa yang juga bisa dilakukan pada si, kalau kita bisa bilang caregivernya gitu ya, orang terdekatnya ini. Itu mungkin pertanyaan yang pertama, lalu yang kedua, oke, betul yang disampaikan oleh narasumber, beberapa kasus sulit dideteksi. Yang bersangkutan terlihat baik-baik saja, beraktivitas normal, namun kami mendapat informasi dari orang lain bahwa mereka punya keinginan bunuh diri. Apa yang harus kami lakukan ketika yang bersangkutan belum open? Oke, mungkin sambil menunggu pertanyaan yang lain, boleh dijawab dulu ya. Boleh Mbak Meta dulu, kemudian setelah itu Mbak Eka. Silahkan. Mbak boleh izin Mbak Ega dulu Bu, nggak ya Mbak? Di sini azan maghrib Boleh, nih, boleh. rumahku deket sama musola gitu. Oh, boleh, boleh. Ya ya. Mau Mbak Ega dulu silahkan. Ya, baik. Saya mungkin mulai dulu ya. Baik, tadi pertanyaannya ini dari Mbak Wiwit Wijayanti. Saya juga baca ini ya, pengelola asrama. Memang kalau di asrama bisa menjadi tempat yang rentan juga karena kemungkinannya dia jauh dari keluarga ya. Jadi support system yang bisa diandalkan di area asrama itu mungkin ya dari teman-teman sebaya atau dari pengelola asramanya sendiri. Nah, kalau yang bersangkutan tidak mau di-link ke bantuan kesehatan mental, sebetulnya kita bisa lihat ini efek dari stigma tuh kayak gini nih contohnya ya. Tidak mau di-link ke kesehatan mental. Kenapa? Karena kalau udah ke psikolog misalkan, itu nanti akan dia dicap sebagai orang bermasalah, problematik gitu. Atau mungkin ada label-label tertentu yang sudah pasti akan dilekatkan pada dia gitu. Nah, mungkin sambil membujuk ya, ini sebetulnya agak hidden agenda, kita juga perlu sedikit banyak punya kemampuan untuk memberikan literasi kesehatan mental yang baik gitu. Bahwa ke psikolog itu sama aja misalkan sama kayak ke dokter, tidak beda ya. Jadi tidak akan membuat ketergantungan, misalkan tidak akan membuat dicap negatif ya sama seperti kalau kita sakit fisik kita perlu ke dokter untuk mendapatkan obat yang sesuai gitu. Tapi untuk itu pun sebelum nyampe ke sana tadi ya Mbak Wiwit kita perlu yang pertama merespon dengan empatik dulu. Jadi kalau nggak mau ya memang nggak bisa dipaksa. Karena kalau klien datang dengan paksaan orang lain bukan dengan kesadaran sendiri nanti prosesnya sebetulnya akan lebih sulit. Nah, jadi direspon saja dulu ya kira-kira apa yang menjadi kebutuhan dari klien saat itu. Apakah memang tadi ditemani ya, tanyakan ya, perlu ditemani, bagaimana kabarmu belakangan, ada yang mau diceritakan, aku di sini yuk kalau mau ngopi dan seterusnya ya. Jadi sampaikan dengan bahasa-bahasa yang mungkin sesuai dengan anak atau mahasiswa tersebut kalau memang sudah di level mahasiswa. Kemudian bisa juga sambil menawarkan alternatif bantuan-bantuan ringan. Jadi bantuan-bantuan ringan yang sekiranya memang bisa dilakukan oleh pengelola. Misalkan jalan santai pagi hari gitu ya. Jalan santai pagi hari itu sebetulnya bagian dari kalau kita lagi intervensi mindfulness termasuk tuh ya jalan pagi kita nggak usah pakai sendal, lepas sendalnya jalan kaki pagi muter-muter gitu hirup udara. Tidak selalu fokus pada masalahnya nggak apa-apa ya. Yang penting minta dirasakan ini kita lagi jalan pagi terus enak ya udaranya dingin, terus kakinya jadi terasa ini itu ya. Jadi itu mengkonekkan kembali tadi sekali lagi apa yang mungkin sakit di dalam tubuh itu kan dia numpuk tuh di pikiran dan perasaan ya. Nah, itu kita sebar lagi ke area-area fisik ya. Jadi supaya supaya em,
apa sistem-sistem sarafnya juga bekerja dengan baik. Atau mungkin nulis tadi ya, masak, nulis itu aktivitas-aktivitas sederhana yang nah jadi ada nih sebetulnya intervensi depresi namanya behavior activation. Tadi saya suka lupa mention ya BA. BA itu juga bagus banget itu untuk mereka yang bermasalah tadi untuk bahkan sekedar bergerak saja sulit. Jadi nggak mau keluar kamar, nggak mau interaksi sama orang itu biasanya bahkan kita awali dengan BA dulu. Nah itu cuma bisa ya, meskipun nggak, saya nggak bilang Anda harus melakukan intervensi, tapi beberapa step-stepnya itu bisa tadi ya, membuat jadwal yang teratur, yang karena orang lagi depresi tuh bingung tuh mau ngapain. Jadi bahkan dia bangun tidur aja nggak bisa memutuskan aku bangun nih apain dulu ya, minum air putih atau aku mau keluar dulu atau apa gitu nggak bisa. Jadi bisa kita bantu tadi, misalkan membuat jadwal-jadwal sederhana dari pagi sampai menjelang dia harus berangkat ke kantor atau maaf ke sekolah atau ke kampus begitu. Jadi itu bantuan alternatif-alternatif ringan, tetapi yang saya kira yang paling utama adalah present ya, be present. Jadi kita sendiri menyediakan diri sebagai orang lain yang accept, menerima emosi mereka, memvalidasi, tidak usah terlalu fokus untuk membantu menyelesaikan masalah, tapi ada di sana dulu gitu, mendengarkan, memberikan empati. Itu mungkin Mbak Wit untuk pertanyaan yang pertama ya. Mungkin Mbak Meta mau menambahkan dulu atau langsung pertanyaan kedua nih? Gimana Mbak Ratri Oke. bagusnya? Oh, boleh langsung kedua aja, Mbak Ega, nanti Oh iya. biar sekalian. Oke, baik. Jadi beberapa kasus sulit dideteksi, betul tadi ya. Nah, bisa jadi karena high functioning depression tadi, atau mungkin memang dia terkendala stigma, tidak mau untuk orang lain tahu. Punya keinginan bunuh diri. Apa yang harus kami lakukan ketika yang bersangkutan belum open kepada kami? Itu ini sebetulnya juga tidak ada satu hal yang pasti cocok ya. Sekali lagi kita merespon itu harus melihat situasinya orangnya seperti apa. Apakah kita yang harus maju atau mungkin Mbak Wiwit ya ini ya bisa membuat asesmen sederhana apakah perlu orang lain. Nah, misalkan tadi support system terdekat orang lain di lingkungan anak tersebut yang lebih baik ya untuk kita dorong untuk membantu itu perlu dipikirkan juga. Jadi tidak harus segera open ke kita misalkan atau segera kita dorong supaya dia mau cerita sama kita enggak ya. Dan open itu sebetulnya bentuknya juga macam-macam, tidak harus cerita. Open itu juga bahkan sekedar nulis itu open ya. Open tuh nulis atau dia punya cara untuk mengekspresikan diri itu open. Jadi tidak harus konteksnya dia berhasil untuk curhat atau cerita kepada kita, tidak. Jadi kalau misalkan pun ada tanda-tanda yang tadi sudah jelas, misalkan ya mungkin perilaku-perilaku self harmnya kelihatan, ada mencoba, ada percobaan bunuh diri yang jelas, atau mungkin ada sayatan-sayatan, langsung saja ditanyakan itu. Aku khawatir dengan, kami khawatir loh, Kak, D, gitu ya. Itu ada luka, ada yang mau diceritakan nggak atau mau dibantu apa gitu ya. Kamu nggak apa-apa, ada yang mau disampaikan, mau cerita. Jadi kita menyadari bahwa dia dalam bahaya, ada sinyal darurat itu kita tangkap dulu ya dan kita sampaikan bahwa kita menangkap sinyal itu. Saya kira itu yang penting ya. Jadi tidak harus memburu-buru orang tersebut open ya, apapun responnya kita perlu memberikan waktu juga untuk orang itu bisa menerima kita karena tidak mudah untuk bicara kepada orang lain terutama yang mungkin kita anggap masih bukan ring satu gitu. Saya kira itu mungkin jawaban dari saya Mbak Ratri ya. Oke, terima kasih Mbak Ega atas jawabannya. Jadi sebetulnya tidak hanya mesti mendorong dia ketemu dengan profesional, tapi juga kehadiran kita itu lebih penting juga gitu ya, sehingga bisa menemani dia dengan berbagai situasinya. Oke, terima kasih Mbak Ega penjelasannya. Dari Mbak Meta silahkan. Baik, terima kasih. Menambahkan saja tadi apa yang sudah dijelaskan Mbak Ega itu sudah sangat lengkap gitu ya, bahwa memang dalam eh, menangani hal-hal seperti ini kita juga sebagai pendamping misalnya ya, kalau pendamping asrama gitu ya, pengawas asrama, kita juga perlu belajar untuk kembali mendefinisikan open itu yang seperti apa gitu. Eh, Kalau kita kemudian berpikir bahwa open itu berarti dia mau bercerita gitu, maka kemudian itu akan menjadi hal yang menyulitkan juga bagi Mbak Wiwit dan tim gitu ya, ketika misalnya melihat bahwa
oh anak asrama harus open, harus mau cerita gitu. Tadi Mbak Ega juga sudah menyatakan bahwa cerita itu bisa dalam bentuk tulisan, bisa dalam bentuk hal yang lain gitu ya. Sehingga eh, kita sebagai pengawas asrama gitu ya, pengurus asrama itu perlu benar-benar memastikan bahwa mereka tetap melakukan keterbukaan itu sesuai dengan usianya, sesuai dengan kaidahnya gitu. Ketika kemudian dia tidak mau bercerita, tetapi dia punya buku diary, kemudian kita mungkin menemukan atau kita tahu gitu, ya kita sudah cukup tenang dengan kondisi itu gitu ya. Tetapi kemudian memang perlu memastikan juga bahwa diri kita itu selalu ada ketika anak-anak itu membutuhkan kita gitu. Jadi yang tadi yang disampaikan sudah oke banget. Kita juga bisa menanyakan gitu ya. Kalau memang kondisinya sudah stabil, eh, kenapa kenapa tidak bersedia gitu ya. Tetapi itu nanti setelah dia memang merasakan bahwa saya mau. Tidak perlu memburu-buru untuk satu perubahan gitu. Karena tadi ya untuk mengakses pun itu seringkali masih banyak perasaan takut. Seperti itu. Begitu, terima kasih Mbak Ratri. Oke, terima kasih Kak Meta penjelasannya. Jadi tidak mesti buru-buru dan open itu tidak mesti bentuknya dengan bercerita gitu ya, tapi sebenarnya juga hadir, mereka mau bersama dekat dengan orang lain itu sebetulnya juga sudah bentuk keterbukaan gitu. Mungkin kalau saya boleh menambahkan juga, sebetulnya tidak hanya dengan bantuan profesional, tapi misalnya Kak Wiwit sebagai pengelola asrama, misalnya bisa memulai dengan memberi apa, membuat kayak support group gitu. Jadi yang mengajak yang bercerita itu bukan hanya yang bersangkutan, tapi semuanya punya kesempatan untuk bercerita juga, untuk berbagi rasa gitu ya, bahwa jadi apa tentang terkait mengelola suasana hati itu bukan hanya ketika dalam tanda kutip sudah bermasalah, tapi kan kita semua juga butuh bercerita gitu, sehingga itu bisa menjadi dukungan juga gitu ya buat yang bersangkutan. Oke, baik. Kemudian berikutnya ini ada dari Kak Melina Wirohati. Ya, Kak, betul ya, Kak Melina Wirohati. Assalamualaikum Ibu. Beberapa klien belum banyak mengetahui perlunya konsultasi psikolog dan tidak sedikit akhirnya mengkonsumsi obat antidepresan. Bahkan ketika pelayanan kesehatan diberikan obat-obatan. Oh, bagaimana pandangan Ibu terhadap hal tersebut? Monggo silahkan. Mbak Meta dulu. Oke. Ya, terima kasih, Mbak Meilina. Meilina, oke. Ya, eh, dalam kondisi seperti ini, seringkali kita memang perlu mencermati kondisi klien gitu ya, bahwa penanganan kondisi psikologis itu memang bisa saja dilakukan dengan rawatan bersama, rawatan psikologi dan psikiatri. Nah, ketika misalnya sebenarnya klien memang membutuhkan eh, konsultasi dengan psikiater itu. Tetapi kemudian dia memang membutuhkan obat antidepresan, memang alangkah baiknya tetap mengonsumsi itu. Gitu. Tetapi bagaimana dengan sebenarnya mereka yang harusnya rawatan bersama tetapi hanya mengonsumsi obat gitu ya. Bahkan kadang-kadang kelayanan kesehatan hanya dapat obat seperti itu gitu ya. Nah, memang ketika kita mendapati situasi seperti itu, kita perlu untuk memberikan satu edukasi. Bagaimana sih rawatan bersama? Gitu. Kalau saya biasanya mendapati klien yang seperti ini, saya akan memang menyampaikan bahwa ketika ke psikiater, kamu akan mendapatkan obat antidepresan yang bisa membuatmu mungkin sedikit lebih tenang. Tetapi masalahmu tidak selesai. Nah, perlukah atau kira-kira kamu tertarik nggak untuk pergi ke psikolog untuk membantu menguraikan apa yang sebenarnya membuatmu harus mengonsumsi obat antidepresan? Seperti itu. Jadi memang perlu adanya kolaborasi edukasi terkait layanan ini. Ada yang memang hobinya itu ke psikiater aja, ada yang ke psikolog nggak mau ke psikiater padahal mungkin dia butuh. Gitu. Jadi memang pentingnya kolaborasi rawatan untuk kasus-kasus yang seperti ini. Seperti itu. Mungkin Mbak Ega mau menambahkan, monggo. Iya,
Ya Mbak Meta sudah lengkap ya saya kira juga. Yang jelas kalau antidepresan itu nggak boleh dibeli sendiri, itu termasuk psikotropika obat keras ya. Jadi sudah pasti itu kalau diberikan oleh psikiater sudah dengan mempertimbangkan kondisi klien, misalkan umur, ya kondisi fisik dan juga tingkat keberatan dari penyakitnya. Jadi, kalaupun diresepkan nggak apa-apa, obat antidepresan itu ya sama kayak kita ke dokter lain kan, kita juga dapat kan suka obat-obatan ya antibiotik misalkan, nah itu juga antidepresan pada saat itu memang diperlukan, ya nggak apa-apa. Nanti akan ada fasenya memang mungkin diganti, dikurangi dosisnya dan seterusnya itu bisa. Jadi ada beberapa stigma juga soalnya kalau minum obat-obatan dari psikiater itu bisa bisa tergantung lama sampai Hmm. merusak ginjal gitu ya. Hmm. Tentu tidak semua sudah disesuaikan kok dengan dosis ya, dengan kondisi dari klien sendiri gitu. Tambahan dari saya. Oke, jadi tidak apa-apa gitu ya kalau memang mengkonsumsi obat antidepresan itu sesuai dengan resep dari dokter atau psikiater gitu ya. Jadi tidak perlu Ya. dikhawatirkan. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Sari. Saya pernah didiagnosis depresi dan pernah ada percobaan bunuh diri. Saat ini kondisi sudah stabil, namun saat ini saya sedang berperang melawan overthinking yang orang lain menganggap saya ini gila dan kurang iman. Tadi terkait stigma mungkin tadi yang banyak disampaikan juga oleh Kak Ega ya. Selain itu stigma orang menstigma walaupun diniatkan bercanda gitu ya. Gimana nih menghadapi stigma dan juga komentar dari orang-orang sekitar atau bahkan kadang-kadang tidak hanya orang terdekat ya. Mungkin lingkungan agak jauh gitu dari kita tapi ikut berkomentar gitu kadang-kadang dan itu kan cukup menambah dampak dan nggak enak gitu rasanya. Oke, boleh dari Kak Ega dulu. Oke, baik. Selamat siang, Mbak. Siapa ini tadi namanya? Sari. Sari, Kak Sari. Mbak Sari ya. Ya, saya senang sekali sudah ada perubahan kondisi, sekarang lebih stabil ya. Dan bahwa Mbak Sari menyadari bahwa diri sendiri saat ini sedang overthinking, ada stigma-stigma yang harus dilawan, itu sebetulnya sebuah progres yang perlu diapresiasi juga ke diri sendiri. Karena kalau lagi fasenya apa ya tadi sedang depresinya ya, sedang sedang masuk di fase depresi itu bahkan menyadari bahwa oh ini bentuk overthinking saya. Kalau overthinking itu kan berarti kita tahu bahwa ini tidak sewajarnya gitu kan. Itu kita nggak bisa membuat membuat penilaian sampai ke tahap itu. Jadi ini perlu diapresiasi juga, perlu disyukuri, dihargai. Ini sebuah ada self awareness gitu di dalam diri Mbak Sari. Nah, saya ingin mungkin kita juga perlu berhati-hati ya bahwa overthinking itu perlu dikenali sebetulnya juga direngkuh. Nah, jadi menganggap bahwa overthinking itu perlu dilawan, perlu dikalahkan, sehingga kita perlu berperang dengan itu sebetulnya juga memberikan energi yang ya kita jadi energinya energi siaga terus ya. Siaga melawan siapa? Melawan diri sendiri. Padahal diri sendiri itu adalah sahabat kita ya. Harusnya orang yang harusnya adalah bagian dari kita yang harus kita kenali, kita rengkuh. Kalau memang ada yang harus diperbaiki, diperbaiki. Jadi menganggap bahwa overthinking itu sesuatu yang harus dikalahkan di dalam diri kita itu nanti perlu ya, saya kira perlu intervensi yang mendalam bagaimana melakukan hal ini. Tapi nanti kalau Mbak Sari mungkin sudah bisa kembali ke psikolognya ya, bisa difokuskan pada hal-hal ini. Jadi bagaimana menangkap hal-hal negatif mungkin yang masuk ke dalam diri kita, kemudian kita mengenali itu, membuat pattern dari pemikiran-pemikiran yang baru itu juga saya kira bisa dilatihkan gitu. Kemudian kalau ada orang lain yang membuat stigma walaupun diniatkan bercanda, bagaimana cara menangani hal tersebut? Nggak usah ditanganin, ya. Bukan tugas kita juga untuk meluruskan apa tadi stigma-stigma yang mungkin orang lain masih percayai gitu. Jadi Mbak Sari fokus aja pada pada bagaimana kita merespon apa yang aku pikirkan ketika ada orang lain memberikan aku stigma ya. Itu yang harusnya jadi fokus fokus upaya kita. Nah, nanti dalam teknik-teknik intervensi banyak sebetulnya caranya. Kita bisa diajak untuk men-challenge pikiran itu. Kita bisa diajak untuk membuat worst skenario misalkan ya. Memangnya kalau ada orang yang stigma, terus kenapa gitu? Kan ada juga ya teknik intervensi seperti itu. Kita di-challenge untuk terus membuat provokasi untuk pikiran kita sendiri. Atau ya cenderung diterima aja, ya udah diterima aja. Kalau memang ada orang lain yang masih punya pemikiran
saya itu kurang bersyukur, saya itu kurang beriman ya, diterima aja gitu. Karena orang lain tadi bisa sampai pada pemikiran itu pun mungkin dengan proses-proses yang tidak kita ketahui gitu. Jadi selama itu orang itu apalagi mungkin tidak berpengaruh signifikan, saya kira kita juga perlu belajar punya boundaries, punya batasan mana dari pendapat orang lain yang perlu kita dengarkan dan mana yang sebaiknya cukup tahu aja gitu. Ya, itu dari saya. Mungkin. Oke, terima kasih Ega. Eh, oke, berikutnya ini cukup banyak ini pertanyaan. Iya. Oke, berikutnya ini dari Kak Zainal Arifin. Apakah ada sosialisasi psikolog untuk anak SD, SMP? Pengalaman saya anak-anak SD, SMP perlu pendampingan. Oke, siap, siap. Mungkin Ega yang punya pengalaman di sekolah mungkin lebih banyak. Iya, sebetulnya akan sangat baik sekali ya. Tapi kalau di level di setting pendidikan, biasanya anak-anak SD SMP itu yang banyak masuk dari bimbingan konseling ya. Jadi bimbingan konseling itu untuk merespon berbagai macam hal-hal yang ya mungkin bisa mengarah ke klinis sebetulnya, tapi yang lebih cepat untuk penanganan memang dari bimbingan konseling. Jadi ini eh, saya kira ide yang sangat bagus sekali ya, bisa mengenalkan profesi psikolog lebih mendalam ke anak-anak SD, SMP begitu. Jadi tidak hanya orang tuanya, tapi anak-anaknya sendiri juga bisa punya literasi kesehatan mental yang lebih bagus gitu. Gitu Ya, oke. untuk ya Terima Pak kasih Zainal Kak ya. Ega. Ini kayaknya nyambung deh dengan komentar bawahnya ya. Eh, Ya, jadi pada ada SD SMP masih tantrum gitu dan anak ABK gitu ya SMK di SMK hmm, ada anak ABK sedangkan guru BK belum bisa oke. mengatasi. Nah, berarti ini yang butuh juga diintervensi guru BK-nya dulu mungkin ya, diajari dengan keterampilan gitu ya, Kak Ega ya. Diberikan Iya, keterampilan-keterampilan psikologi. Jadi tidak ya, hanya apa dukungan psikologi itu tidak hanya langsung dilakukan oleh psikolog, tapi psikolog bisa melatihkan pada guru-guru BK-nya gitu ya, kira-kira ya. betul, Boleh Kak betul, Ega betul. menjelaskan sedikit terkait itu? Mungkin Iya. bagaimana pendampingan untuk para guru? Ya, saya kira berarti kalau sampai ada guru yang nggak tahu caranya menangani anak tantrum, ya. Nah, kalau tantrum ini saya kira kok harusnya di PAUD ya. Kalau anak SD, SMP itu harusnya sudah nggak tantrum lagi. Tapi mungkin perilaku agresif mungkin ya, saya nggak tahu ya. Jadi perilaku eksesif gitu yang berlebihan sampai menyakiti orang lain, menyakiti dirinya sendiri itu bisa. Nah, ini kalau ada perilaku yang eksesif begitu dan tidak bisa ditangani, berarti memang perlu penguatan kompetensi saya kira dari BK-nya. Atau ada problem lain karena tidak semua sekolah itu juga akses BK-nya bagus ya. Jadi Ya, ini fakta betul. Meskipun sekarang pendidikan itu sudah inklusi ya, tapi ternyata banyak sekolah yang bahkan tidak punya guru BK. Nah, jadi memang kemudian perlu saya kira misalkan sekolah-sekolah itu punya kerjasama misalkan dengan biro-biro atau lembaga layanan psikologis. Jadi kalau memang ada case-case seperti ini, meskipun psikolognya bisa jadi mungkin bukan psikolog sekolah tersebut ya, tadi karena keterbatasan akses, tapi paling tidak mereka punya channel, punya link untuk direfer kemana gitu, anak-anak ini gitu. Saya kira itu dan para profesional tadi memang saya sendiri juga ngerasa ya kita tuh psikolog misalkan, tapi nggak boleh berhenti dengan apa yang kita punya gitu. Jadi guru BK pun saya kira juga begitu, nggak boleh merasa bahwa oh saya udah ngerasa cukup dengan apa yang saya punya karena case itu banyak sekali di lapangan, harus terus rutin itu melakukan pengembangan professional developmentnya harus terus ada gitu. oke, terima kasih Kak Ega. Ini kayaknya satu lagi eh, pertanyaan gitu ya. Mohon maaf ya, ini mungkin tidak semua bisa terjawab. Ini nanti saya Baik kasih banget. kesempatan Kak Meta yang menjawab. Oke. Bagaimana kalau ini dari Kak Syam Mustafa? Baik. Bagaimana kalau kita menerima teks WA, ada seseorang yang setengah bergurau ingin segera diambil nyawanya oleh Tuhan karena merasa lelah di dunia? Apakah itu termasuk bagian dari depresi? Ada dan ada kemungkinan untuk serius bunuh diri. Jadi Kak menanggapi yang kita bilang ini apakah ini bercanda gitu ya kalau di teks WA itu seperti apa gitu ya. Jadi respon cepat dan tepat gitu mungkin ya. Silahkan Kak Meta. Oke, terima kasih Mbak Ratri. Selamat siang Mas Syam. Terima kasih ya atas pertanyaannya. Dan saya merasa ini Mas Syam ini mungkin sangat beruntung ya karena dijadikan tempat aman.
Karena kan kita nggak pernah tahu ya orang yang WA itu mungkin nadanya bergurau, tetapi bagaimana kondisi pikirannya, bagaimana kondisi hatinya kita tidak pernah tahu. Tetapi ketika dia sudah mengutarakan hal seperti itu kepada Mas Syam, maka lebih baik kita memberikan satu bentuk tanggapan. eh, Kita bertanya apa yang kamu maksud gitu ya. Kita memang memberikan apa ya dukungan untuk dia, kita validasi gitu. Kemudian kita nggak bisa sih berpikir atau mengira-ngira gitu ya. Daripada sibuk mengira-ngira apakah itu ada depresi atau kemungkinan bunuh diri atau hanya bergurau gitu. Itu karena akan menghabiskan waktu dan mungkin energi dan kesempatan gitu ya untuk menolong. Maka sebaiknya memang sebagai orang yang dianggap saya, Mas Syam bisa kemudian memberikan dukungan dengan menanyakan kabarnya hari itu. Mungkin tiba-tiba sudah lama dia nggak kontak, kemudian dia kontak Anda, kemudian menanyakan seperti itu. Nah, ini adalah satu bentuk bahwa kamu percaya. Nah, harapannya adalah berikanlah dukungan yang dibutuhkan waktu itu. Gunakanlah 3L itu. Look, listen. Kalau memang nanti ternyata ya setelah kamu berikan apa ya validasi, pendampingan, empati gitu ya, dia butuh dikonekkan dengan sesuatu atau dengan seseorang, ya silahkan itu dilakukan. Itu karena melihat depresi atau tidak itu memang membutuhkan satu asesmen psikologis yang panjang gitu. Itu saja mungkin ada tambahan dari Mbak Ega. Ini terakhir kayaknya nih pertanyaannya ya. Iya, Banyak terakhir. banget. Oke, pertanyaan yang sama atau yang lain, Mbak Monggo Ratri? Mbak. Boleh podcast sebentar. Boleh pertanyaan yang sama aja. Oh iya, kalau yang sama, saya selalu menyarankan dianggap serius saja, ya. Lebih baik kita menganggap serius dan ternyata tidak serius daripada kita tidak menganggap serius dan akhirnya itu serius. Jadi tadi ya mungkin intrusive thought itu cepat sekali mikirnya. Intrusif tuh masuk ke pemikiran sehari-hari, brief, bahkan mungkin disamarkan dalam bentuk jokes atau bercanda. Tetapi dan itu biasanya cara orang tersebut juga kirim sinyal, apakah orang lain tuh ngeh ya, apakah orang lain tuh peduli ya kalau aku punya ide-ide seperti ini. Jadi sebercanda-bercandanya kalau memang sudah ada ungkapan bahwa dia berniat untuk menghilangkan nyawanya sendiri, kembali ke Tuhan, dan merasa lelah hidup di dunia, itu sudah waktunya kita bertanya dengan lebih serius juga. Apa yang bisa kita bantu tadi ya, bisa menyediakan diri, membuka diri untuk dialog bersama, eh, apa, bertanya kabarnya, dan seterusnya. Lebih baik seperti itu. Sama kayak kita kalau di pesawat ya, ada orang cuman sekedar bilang, aku bawa bom nih, bercanda atau enggak, itu dianggap serius kan? Nah, sama ya, seperti itu kira-kira. Oke, terima kasih banyak penjelasannya Kak Meta dan juga Kak Ega. Eh, Mohon maaf untuk pertanyaan yang lain mungkin tidak bisa terjawab secara panjang komprehensif, tapi mungkin kalau saya sedikit boleh menanggapi, kalau ditanya gimana sih cara mengatasi overthinking, gimana caranya mengatasi suasana hati yang berduka gitu. Mungkin keterbukaan untuk mengakses layanan kesehatan mental gitu ya, kesediaan untuk kita mencari bantuan gitu. Itu ya perlu lebih ditingkatkan gitu. Tapi bagaimana caranya ya kita serahkan pada profesional tersebut ya. Tapi keterbukaan untuk kita mengakses datang itu satu proses yang juga perlu didorong gitu ya. Oke, saya izin untuk menyampaikan mungkin rangkuman gitu ya dari apa yang sudah didiskusikan oleh kedua narasumber bahwa bunuh diri itu bukan hal yang tiba-tiba muncul gitu. Dan juga ada proses yang bisa jadi cukup panjang loh gitu. Bunuh diri itu bukan satu produk karena misalnya karena A dia melakukan bunuh diri gitu, tapi suatu perilaku yang terkait dengan proses dan dinamika psikologi. Bisa jadi seseorang itu terlihat baik-baik saja, namun sebetulnya dia sudah memberikan sinyal-sinyal yang kita tidak cukup sadari gitu, karena kita hanya berfokus pada mungkin stigma-stigma yang kita anggap uh, umum gitu ya terkait dengan resiko bunuh diri. Maka kita sebetulnya perlu lebih aware, lebih sadar juga dengan setiap kondisi yang ada di sekitar kita. Karena tidak selalu gejala tersebut bisa terlihat. Gitu ya. Ada proses dan tingkatannya tadi yang disampaikan oleh Kak Ega.
eh, apakah seseorang itu dalam resiko suicide atau tidak gitu ya. Tapi kita mungkin tidak selalu bisa melihatnya, tapi kita bisa mengenali dinamikanya dan kita perlu lebih untuk meningkatkan literasi dan pemahaman kita terkait dengan itu. Dan berita baiknya sebetulnya 80% itu bisa dihentikan dengan memberikan bantuan tadi disampaikan oleh Kak Ega ya. Bantuan berupa apa? Berupa mendengarkan, hadir menemani, dan juga memahami. Tadi kalau dari Kak Meta menyebutkan 3 dukungannya berupa look, listen, dan link. Kak Ika menyebutkan ada 3 itu berupa dengan merespon dengan empati, mendorong untuk mengakses pertolongan profesional, dan menunjukkan kehadiran serta kepedulian. Oke, bahwa setiap orang bisa memberikan dukungan, kepedulian, tidak harus psikolog, tidak harus konselor ataupun profesional kesehatan mental, tetapi kita semua, setiap orang perlu lebih peduli dengan kesehatan, dengan lingkungan di sekitar kita. Dan mungkin ini saya tutup sedikit dengan apa sih dukungan sederhana yang kita berikan pada sesama kita atau pada diri kita sendiri gitu ya. Kita mengajak kita semua gitu ya. Mungkin kita bisa dengan bertanya, apa rasanya kamu hari ini? Bertanya dan mendengarkan tanpa memberikan penghakiman itu kita sebagai upaya merawat kesehatan mental kita semua. Saya rasa itu terima kasih banyak kakak-kakak narasumber yang hebat. Semoga juga dari semua peserta terutama yang bertanya gitu ya. Semoga diskusi kita pada pagi hingga siang hari ini akan membawa kebaikan, membawa kepedulian dan juga proses untuk sebuah kondisi kesehatan mental yang lebih baik. Oke, dari saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya kembalikan lagi ke MC Kak Dian, silakan.